Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat religi, kita kembali lagi dengan podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran episode yang ke-24. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang penurunan dan penanganan stunting di lingkungan kantor Kementerian Agama. Sebenarnya penurunan stunting ini ada relevansinya nggak sih dengan Kementerian Agama? Terus kenapa Kementerian Agama juga kok harus mikirin tentang penanganan dan penurunan stunting yang secara garis besar itu adalah wilayahnya kesehatan, BKKBN, seperti itu. Tapi nanti kita akan mengulik lebih dalam apa korelasi, relevansi Kementerian Agama sehingga juga kok memiliki tugas untuk melakukan penanganan dan penurunan stunting. Nah, hari ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja dan di sini sudah ada rekan kami, ada Ibu Solehah ya. Assalamualaikum Mbak Leha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, Mbak Soleha ini juga merupakan seorang penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, penyuluh agama fungsional. Mbak Leha, kita ngobrol-ngobrol aja ya Oke. hari ini tentang stunting. Jadi stunting itu apa sih Mbak sebenarnya stunting ini apa? Kita mau ngobrolin stunting tapi kita Iya. kasih pemahaman dulu nih. Saya kasih pemahaman stunting itu apa sebenarnya? Ya. Kita sering juga mengikuti rakor triwulanan di Puskes ya Mbak Tri ya. Kemudian beberapa kali juga saya sempat mewakili Kasibimas sebagai salah satu anggota Satgas Stunting di kabupaten. Jadi stunting ini sebuah kondisi yang penanganannya harus dikerjakan secara konvergensi, secara bersama-sama, tidak hanya oleh Dinas Kesehatan atau BKKBN, tapi Kementerian Agama juga turut terlibat untuk pencegahan dan percepatan penurunannya. Jadi stunting itu sebenarnya bukan penyakit, Mbak Tri. Bukan penyakit. Bukan, dia sebuah kondisi gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Jadi dia bisa dicegah Gagal tumbuhnya gimana dulu nih? Jadi gini, mungkin secara teknis itu wilayahnya kesehatan untuk menjelaskan ya. Tapi secara garis definisi, besar, secara garis definisi, besar deh. stunting itu sebuah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurang asupan nutrisi pada masa rawan, pada masa pertumbuhan. Kemudian dia mengalami infeksi yang berulang seperti TB, terpapar asap rokok yang menyebabkan TB, seperti itu. Kemudian kurang stimulasi psikososial, salah pengasuhan, seperti itu bisa juga. Jadi mungkin kalau secara visual sih ya, atau sering dikatakan stunting itu kan tinggi badan di bawah standar, di bawah rata-rata, seperti anak itu ya. pada umurnya. Pada umurnya seperti itu. ya. Kalau masih di bawah 2 tahun masih bisa perbaiki kondisi itu. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas sudah sulit, dan tentu saja ini kan masalah SDM ke depannya untuk generasi kita yang akan datang ya Mbak Tri. Jadi pemerintah ini di tahun 2022 angka stunting menurut survei kesehatan Indonesia itu kan masih 21,6%. Setelah melalui berbagai upaya, di 2023 hanya turun 0,1%. Sedikit sekali ya penurunannya ya. Jadi masih di tahun 2023 masih 21,5%. Nah, ini saya sukanya nih dengan penyuluh ya. Artinya sebenarnya beliau ini penyuluh agama, tetapi iya entah tuntutan karir, tuntutan profesi, tuntutan tugas, atau memang pada dasarnya seperti itu. Jadi penyuluh agama ini bukan hanya memahami tentang agama, tapi berbagai aspek isu-isu yang sedang muncul belakangan ini semua harus tahu dan paham ya, karena nanti ini bekal untuk menyampaikan ke masyarakat ya. Mbak Tri, insya Allah kalau apapun upaya kita ya, karena
ini kan, masalah stunting ini berkaitan dengan generasi, dengan keturunan kita di masa depan dan ada kan ayatnya kita, "Dan takutlah kalian apabila meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah." Iya. Gitu. Saya rasa itu keterkaitan dengan, Kementerian Agama dan melihat permasalahan stunting ini sebagai masalah yang serius yang dihadapi, eee, dengan target pemerintah sebanyak 14% di tahun 2024 ini mudah-mudahan bisa tercapai Bisa ketika tercapai ya. semua bergerak secara konvergensi. Oke. Artinya sebenarnya, kesimpulannya bahwa adalah stunting ini, eee, memang sudah menjadi masalah Masalah bangsa ya, bersama, masalah masalah bangsa. bangsa dan ini akan bisa teratasi bila semua unsur, semua elemen peduli dan mengambil peran Iya, di bidangnya masing-masing mhm, untuk pencegahan stunting. Mungkin seperti itu ya, Mbak, ya? iya, Jadi oke, sekarang kita menukik ke penyuluh agama. Ini kan kita penyuluh agama nih ya, bukan penyuluh KB, mhm, bukan penyuluh kesehatan. kesehatan. Jika kita pasti berlindung di bawah Kementerian Agama. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Kementerian Agama ini untuk mendukung program nasional pencegahan dan penanganan stunting ini, Mbak? Oh Dari ya, kacamata Kementerian Agama. oh ya, mmm, 2024, di awal-awal tahun ini kan terbit SE Menteri Agama Mbak Triang nomor 2 tahun 2024 itu, Oh iya, ya tentang tentang pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas penyuluh dan penghulu, penyuluh dan penghulu. mhm, Iya. dalam rangka mendukung 4 program prioritas pemerintah. Yang pertama itu nomor 1 pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting. Nah, kemudian, ada kerjasama antara BKKBN nasional pusat dengan Menteri Agama bahwa setiap calon pengantin 3 bulan sebelum mencatatkan perkawinannya di KUA harus mengisi aplikasi LC-MIL 3 bulan sebelum sebelum. Nah, ini permasalahan ya, nih. Kalau seandainya nanti sebelum 3 bulan gimana? mmm, kita kita Selesaikan dulu tadi. selesaikan dulu Eee, semestinya ya, selesaikan dulu tadi hasil MOU-nya tadi. jadi 3 bulan sebelum, calon pengantin melaksanakan mencatatkan pernikahannya di, KUA kecamatan, calon pengantin ini semestinya dihubungi atau menghubungi, tim pendamping keluarga di desa untuk, diberi panduan tentang pengisian aplikasi LC-MIL. Ada petugasnya dari BKKBN karena LC-MIL ini aplikasi miliknya BKKBN. Oh, LC-MIL, elektronik, Siap siap nikah, siap siap hamil. nikah, siap hamil. Ketika dia sudah mengisi, hal-hal yang dibutuhkan di aplikasi itu, kemudian dia akan muncul nilai status kesehatan si calon ibu. Nah, itu Nah, ngisinya ini, Mbak, periksanya di Puskes. Karena kan itu HB-nya juga oh iya, ya, lingkar dada, lingkar lengan, lingkar kepala iya, gitu. Nah, itu setelah Puskes. melalui pemeriksaan di Enggak, puskes, kita kembali lagi tadi, maksudnya heeh, ulang dulu. Nah, jadi gimana? jelasin dari awal tadi. Nah, LC-MIL ini aplikasi miliknya BKKBN, mhm. kemudian bisa diakses melalui tim pendamping keluarga di desa. Jadi si Catin ini kan domisilinya di kampung, di desa. Jadi dia bisa menghubungi kader TPK terdekat untuk, mengunduh aplikasi itu. Kemudian sebenarnya bisa, dia diunduh sendiri dari Play Store bisa, tapi nanti ketika dia mengisi dan tidak melalui TPK, dia nggak akan masuk ke, datanya TPK karena tidak melalui akun Oh, mereka, jadi LC-MIL ini seperti berbentuk itu. aplikasi Ya, yang bisa diunduh melalui smartphone. melalui Play Store. Kemudian, setelah mengisi, data yang diperlukan, kemudian ada beberapa tahapan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan, eee, dip diperiksa oleh petugas kesehatan, nanti di akhir hasilnya itu akan ada semacam nilai raport kesehatannya. Status kesehatannya Hmm. ini, eee, bagus atau tidak. Kalau misalnya dia tidak bagus, maka disarankan untuk dilakukan pendampingan selama 3 bulan sebelum dia
menikah gitu. Kalau dia memang tidak bagus ya bukan berarti tidak boleh menikah, tetap dikasih pendampingan supaya Tetap boleh kondisi menikah tetap ya? boleh Oh, jangan menikah. khawatir. Jadi, ini ditujukan untuk teman-teman calon Mhm, pengantin ya. Jadi mhm. artinya teman-teman calon pengantin, pemeriksaan kesehatan awal ini, apapun hasilnya, bukan berarti Anda kalau misalnya hasilnya tidak baik, Anda tidak boleh menikah. Tidak, ternyata Iya, bisa. bisa Bahkan justru kalau ketahuan lebih awal bahwa kondisinya kurang baik, akan mendapat pendampingan pendampingan dari eee, kesehatan, dari secara mhm? intensif Ya betul, dari tadi itu ya, petugas kesehatan. petugas kesehatan yang di tingkat desa. Mhm, Jadi sebenarnya ini malah bermanfaat gitu. Jadi seperti deteksi dini ya, iya, deteksi dini, calon pengantin seperti itu. itu sebenarnya, kerja sama Kementerian Agama dengan BKKBN ini sangat sangat bagus ya. Jadi, idealnya setiap Catin daftar ke TPK, kemudian pada saat, daftar mencatatkan pernikahannya ke KUA dia sudah bawa sertifikat. Idealnya kan seperti itu, tapi Mhm, kenyataannya nyatanya Catin tidak kan seperti itu. datang ke KUA itu, seharusnya kalau peraturan kita 10 hari sebelum pencatatan ya Mbak Tri, Eee, minimal maksimal maksimal, maksimal. paling Bahkan paling ada cepat deh. bahkan banyak yang justru di atas itu, di bawah 10 hari, itulah kesulitan dan masalah masalah kita. Sedangkan, penghulu penghulu ini kan diberi tugas supaya dipesankan supaya jangan terima berkas nikah kalau tidak ada sertifikat LC-MIL. Tapi ternyata penghulu mengisikan, aplikasi LC-MIL ke Catin itu tidak boleh. Mmm, Iya, informasi ini saya dapat dari, eee Satgas stunting Stunting Kabupaten kabupaten, Pesawaran bahwa penghulu itu jangan jangan membantu memasukkan, data-data Catin ke LC-MIL karena itu wilayahnya, BKKBN, TPK oke, gitu. seperti itu. Jadi, prakteknya Iya, kan secara teori, mhm, idealnya seperti yang disebutkan tadi. Cuman permasalahan di lapangan kan ya, Mbak, iya, kadang-kadang 3 bulan sebelum menikah ya, kita sudah, mendapatkan pendampingan seperti itu kan ya, sudah diperiksa secara LC-MIL-nya. Tapi, lagi dan lagi, kadang-kadang juga kan, di kampung juga kan nggak tahu nih, bahwa si A, si B mau menikah gitu. Kalau sudah woro-woro 3 bulan sebelumnya kan ya dan bisa dideteksi ya. Sebenarnya kita pernah sering ya, koordinasi dengan, penyuluh KB di kecamatan, Mhm. cuma alasan apa, halangan mereka gini, ketika ditanya di desa itu nggak mau ngasih tahu kalau dia mau nikah, malah tahu-tahu undangan sudah menyebar, Iya, seperti itu. memang, ya nggak pengen woro-woro dulu sih Iya, pasti begitu mmm, kan. Ya memang kendalanya itu, memang seperti itu. mhm, Iya iya. dan itu, upaya Kementerian Agama dalam rangka pencegahan. Karena memang Kementerian Agama ini kan, mengintervensinya itu di ranah pencegahan. Jadi dia ada intervensi spesifik untuk stunting ini, ada intervensi, eee, sensitif. Kita di intervensi yang sensitif. Jadi kalau intervensi sensitif ini dalam rangka pencegahan dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui, penyuluhan, sosialisasi. Jadi kapasitas kita di pencegahan ya, Pencegahan Kementerian. kemudian, kayak seperti Perkim tentang air bersih, seperti itu. Nah, kalau intervensi yang spesifik itu dilaksanakan oleh petugas kesehatan, Petugas seperti kesehatan. pemberian makanan tambahan, kemudian, apa sih, obat-obatan, vitamin, seperti itu. Jadi memang berarti jelas ya di sini Mhm, batasan-batasannya dan ranahnya di mana saja, iya, Kementerian Agama mengambil peran di pencegahan stunting ini. pencegahan melalui intervensi Nah, sensitif. melalui intervensi sensitif. Mbak Leha, jadi satu ya dalam rangka pencegahan, kita melalui aplikasi LC-MIL Simil, ketika pendaftaran pernikahan mhm. di kantor urusan Iya, agama kan harapannya memang atau dijadikan syarat ya Mbak Tri ya, dijadikan syarat. tapi Oke, kan nggak mungkin dong. nggak mungkin lah ya. Mhm, Jadi
sebisa mungkin artinya ada kerjasama ya, Iya, Satgas Stunting yang di desa dengan KUA semaksimal mungkin mhm, diupayakan bahwa seluruh calon pengantin itu sudah membawa sertifikat iya. LC Mil. Dan informasi yang saya dengar, antara jumlah catin kita dengan jumlah catin yang telah mengisi LC Mil itu, masih belum memuaskan. Artinya belum belen ya. Belum sesuai dengan target yang diharapkan, seperti itu. Oke. Pertama LC Mil, melalui pencegahan kita melalui LC Mil, jadi di-screening melalui LC Mil. Lalu yang kedua, selain itu ada lagi nggak, Mbak? Mmm, Kedua, bimbingan ketiga, keempatnya? bimbingan catin, Bimbingan calon catin, pengantin, calon pengantin. bimbingan pranikah Bimbingan bagi calon pranikah. pengantin oleh penghulu dan penyuluh. Mm-mm. Nah, kita 2023 kalau tidak salah jumlah peristiwa nikah kita kan sekitar 3.000 sekian Kabupaten Pesawaran. kabupaten. Kemudian untuk anggaran bimbingan perkawinan yang dari kabupaten yang dengan sesuai juknis, eee, 2 hari itu ya dengan narasumber yang sudah terbimtek itu kan terbatas Berapa kuotanya. tadi dalam 1 tahun ada berapa? 3.000 sekian calon pengantin. 3.000 lebih Pasang ya. pasang calon pengantin. Jadi Kemudian saya membayangkan mhm, dulu. Dalam 1 tahun 3.000, taruhlah tadi 3.000 lebih ya calon ya, pengantin. Dan saya membayangkan dari 3.000 calon pengantin ini lahir bayi. mmm, Dan seandainya ibu-ibu ini tadi sudah memiliki bekal pengetahuan tentang stunting, selamat. insyaallah, Masa depan mhm, bayi-bayi, mhm. pertumbuhan anak-anak pesawaran, Artinya artinya sudah orang tua memiliki pengetahuan tentang stunting, ya insya Allah iya, nanti jadi ini 3.000 bayi ini nanti, ini kan kita hitung satu pasang satu, kalau misalnya satu pasang 2 atau 3 anak, nah berapa generasi bangsa yang betul, sudah tertolong mhm. eee, tumbuh kembangnya Itu baru satu sehingga kabupaten ya, terhindar dari stunting. itu baru satu Itu kabupaten baru ya, satu kabupaten dan 1 tahun. mhm. Kuota kita untuk bimbingan catin yang dibiayai dari dana yang bersumber dari PNBP itu sekitar 950 saja. Jadi, sisanya itu diharapkan melalui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi catin di KUA kecamatan masing-masing. Di KUA kecamatan Nah, masing-masing. Artinya KUA melaksanakan bimbingan mhm, perkawinan, oleh penghulu dan pranikah, penyuluh. yang di sini penghulu dan Mhm, penyuluh yang melakukan pembinaan, penyuluhan kepada calon iya, pengantin. Muatannya juga pasti ada tentang materi mhm. pencegahan stunting ini tadi sebagai salah satu pengamalan SE, implementasi dari SE SE Menteri nomor 2 Agama, tahun iya, 2024 seperti mendukung itu. 4 program prioritas pemerintah itu. Berarti strategi sekali ya di sini, Betul, fungsi KUA mhm, melalui penyuluh dan penghulunya dalam rangka iya, baik, mengimplementasikan, eee, pesan-pesan pesan dari SE itu untuk pencegahan stunting mhm, demi masa depan bangsa Indonesia yang memiliki generasi yang sehat, penerus yang sehat, lahir tangguh, batin, kuat. mhm, Gitu ya kali ya. iya itu, Nah, setelah dikulas ini berarti wah penting sekali mhm, ini kita nggak akan meninggalkan generasi yang lemah ya. iya. Kan kita nggak mau turut berdosa juga ya meninggalkan generasi yang lemah. Artinya ini memang ikhtiar kita gitu, Mbak, ya. Kemudian ada satu lagi Mbak Apa Tri, ini, Mbak? Mbak Tri sering kan jadi narsum, bimbingan remaja usia sekolah, Iya 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 itu iya. jadi bukan hanya kondisi kesehatan ibu yang harus diperbaiki, tapi juga faktor pernikahan di bawah umur juga mempengaruhi. Undang-undang perkawinan itu mensyaratkan usia dulu nomor 1 tahun 74 usia 16 tahun, kemudian diperbarui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia pernikahan itu Minimal minimal 19 19 tahun. tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan. Tapi standar menjadi ibu sebenarnya ada ukuran tersendiri, Mbak Tri. Heeh. Jadi 21 tahun kalau tidak salah dua ya puluh satu BKKBN tahun itu. ya. Jadi Ini sudah matang secara fisik, fisik
emosional, psikisnya ya, emosionalnya, psikologi, psikologi. insya Allah sudah Karena siap tidak mudah teman-teman menjadi menjadi seorang seorang ibu. ibu, apalagi untuk pertama kali ya. Mm-mm. Ya, kita sudah pernah merasakan semua ya. Kita hamil di usia yang matang, artinya kehamilan di usia pertama saya itu umur 25 Iya, tahun. Itu saja luar biasa kita secara stres, emosional masih terkuras. terkuras. Begitu melahirkan juga ya mungkin tidak semua orang kan sama-sama beda-beda ya kondisinya. Ada yang baby blues, ada yang ya masing-masing Iya, lah kemudian bisa menyebabkan KDRT, KDRT. apalagi ketika dia belum siap secara ekonomi, Apalagi karena usia ketika baru saja masih menikah sangat itu usia labil. merintis betul, betul Iya. usia merintis. Semuanya serba Nah, merintis. jadi tantangannya untuk mencegah pernikahan dini ini ya dengan sosialisasi di Risma ya, SMP sekarang masih banyak. Kemarin SMA saja juga ya atau ya madrasah aliyah juga SMP, ya? SMA gitu. Ya, beberapa kali juga Mm-mm. saya di madrasah aliyah, di SMA ya. Menghindari supaya mereka mengisi dengan aktivitas yang positif, menghindari pergaulan bebas. Yang biasanya Iya, kan nikah di bawah umur itu, by incident. ya se- tidak nggak bisa didaftarkan di KUA atau Iya, kecuali ada apa dispensasi dispensasi dari dari pengadilan pengadilan agama. agama. Iya, rata-rata memang untuk kondisi saat ini memang ya kalau di bawah umur biasanya Sebabnya karena ada itu. something like by insiden Jadi, atau tidak semuanya seperti itu tapi mm, kebanyakan by jadi insiden. ini tugas kita, terutama ya Kementerian Agama, guru di sekolah ya, guru agama itu berperan untuk mensosialisasikan eh, pencegahan usia di nikah di bawah umur. Di bawah Mm, umur. Ya, saya rasa juga tadi melalui calon pengantin sudah, pencegahan pernikahan dini mm-mm. melalui siswa-siswa di sekolah Kemudian LC juga Meal. sudah, LC Meal tadi kan, Mm-mm. jalurnya calon pengantin sudah. Eee, saya rasa perlu nggak Mbak, kita melakukan pencegahan stunting ini, melalui orang tua Mm-mm. yang calon memiliki cucu atau memang dia juga punya anak, sudah menikah tapi kan mungkin baru anak satu, kedua, ketiganya dia belum mendapatkan edukasi tentang ini gitu. Nah, bisa nggak ini kalau misalnya penyuluhan seperti ini nih ke masyarakat umum, nah kita terobos melalui kayak majelis taklim seperti itu. Sangat bisa, Mbak Tri. Sangat bisa ya? Iya, dan media sosial ya. Oh, media sosial, Karena ya. biasanya yang hadir di majelis taklim ini, maaf ngomong, kalau yang ibu-ibu yang masih produktif itu justru jarang karena Jarang. kesibukan atau apa ya. Ibu-ibu yang masih produktif, pengajiannya lewat media sosial ya? Iya, lebih banyak waktunya jadi jamaah Facebookiyah kan, Facebook ya, sama TikTok, TikTokiyah. TikTok ya, ya jamaahnya ya, medsos ya. Jadi eh, jadi yang penting apa memberi pesan bahwa stunting ini masalah yang serius, masalah yang serius. Bayangkan kita saat ini anak-anak kita yang sehat pun menghadapi situasi kondisi yang begitu keras ya di zaman yang akan mereka hadapi. Apalagi ketika nanti kondisi mereka tidak sehat secara fisik. Bahwa artinya adalah Percepatan. pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini merupakan tugas kita bersama bangsa negara Indonesia. Bahwa kita ingin meninggalkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang akan membawa bangsa Indonesia lebih kuat, lebih maju. Mau menjadi polisi dibutuhkan badan yang sehat, mau menjadi tentara dibutuhkan badan yang sehat, mau menjadi dokter, mau menjadi dosen, mau menjadi konten kreator, mau menjadi artis, mau menjadi aktor, semua dibutuhkan badan yang sehat. Oleh karena itu, mari kita cegah stunting dan menghasilkan generasi-generasi yang sehat dan kuat. Terima kasih, saya Tri Dayana dan rekan saya Solihah. mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.